Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin, akan menyampaikan materi tentang toharoh. Secara garis besar, toharoh dibagi menjadi dua: toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan dan membersihkan badan, pakaian, dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat yang telah ditetapkan menurut tuntunan syariat Islam. Dasar hukum tentang toharoh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tahuran, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Dilihat dari sifat tentang kesuciannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci batiniah dan bersuci lahiriah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, hasud, dengki, takabur, dan lain-lain. Dan ini disebut dengan yang namanya penyakit hati. Yang kedua, toharoh lahiriah adalah bersuci dari segala bentuk kotoran, baik hadas dan najis-najis. Benda yang bisa dipakai untuk bersuci ataupun alat yang bisa untuk mensucikan dari bersuci lahiriah adalah dengan cara berwudu, mandi, atau tayamum ketika kesulitan mencari air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat untuk sholat. Benda yang bisa dipakai untuk bersuci, yang pertama menggunakan air, dikarenakan asal hukum air adalah suci dan mensucikan dari segala hadas dan kotoran, meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi, apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Contoh, mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Semua itu bisa dipakai untuk bersuci. Benda lain yang bisa untuk bersuci antara lain menggunakan debu, tetapi harus debu yang suci,
sebagai ganti dari bersuci dengan menggunakan air, dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Pengertian hadis dan pengertian hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia atau dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Macam-macam hadas. Hadas kecil, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu, itu disebut hadas kecil. Contohnya kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Itu disebut hadas kecil. Cara mensucikannya kita bisa berwudu. Yang kedua adalah hadas besar, yaitu sesuatu yang menyebabkan kita harus mandi besar. Contoh haid untuk bagi perempuan, nifas bagi perempuan juga, mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Cara bersucinya kita harus mandi besar. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau disebut dengan najis ringan, seperti air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Itu disebut najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis hukmiyah, yaitu benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Yang ketiga, najis mughalladhah atau najis berat, seperti air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan atau keturunannya. Yang selanjutnya, cara mensucikan najis. Dikarenakan tadi ada macam-macam najis, ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air yang terkena najis. Najis mutawassithah, yaitu dibagi 2. Najis hukmiyah, cara mensucikannya cukup disiram air di atasnya. Najis ainiyah, cara mensucikannya dibasuh sampai hilang najis, bau maupun rasanya. Cara yang ketiga yaitu najis mughalladhah, cara mensucikannya benda yang terkena disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Demikian
sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.